Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi adik-adik sekalian. Kali ini eh, bertemu kembali kita di eh, Muhammad Holidi ya, channel Muhammad Holidi. Di sini ya saya ucapkan selamat datang di channel ini. Ya, pada kesempatan ini ya, insyaallah kita akan membahas bagaimana ya konsep parabel acak dan nilai harapan. Oke, baiklah adik-adik sekalian yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap sehat, tetap dalam semangat ya tetap dalam berdoa semoga kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melancarkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, baiklah. Ya, pada kali ini kita akan belajar dengan konsep parabel acak dan nilai harapan atau ekspektasi ya. Oke, contoh. Nah, contoh misalnya gini. Ada suatu survei terhadap 100 orang diberi pertanyaan apakah mereka senang atau tidak senang dengan suatu produk yang ditawarkan kepada mereka. Jadi kita menulis satu untuk responden yang menyatakan senang dan 0 untuk responden yang menyatakan tidak senang. Jadi untuk permasalahan ini ya, ruang sampel untuk survei Ruang sampel untuk survei tersebut adalah karena satu survei menyatakan kemungkinan 1 dan 2, berarti ada kemungkinan 2 jawaban. Sementara banyak ya yang kita survei itu adalah 100 orang, maka sampel untuk survei tersebut adalah 2 pangkat 100. Ya, ini terlalu besar ya. Ya, ini terlalu besar. Jadi oleh karenanya kita dapat menyatakan variabel X adalah jumlah responden yang menyatakan senang. Nah, jadi variabel X ini dia cukup jumlah responden yang menyatakan senang ya dalam satu kesempatan. Oke. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini acak dan nilai variabel acak ya. Jadi variabel acak apa itu yang dikatakan variabel acak dan apa itu yang dikatakan nilai variabel acak. Oke, kita perhatikan. Dalam responden tadi, nilai X untuk jumlah responden satu orang adalah 0 dan 1. Artinya 0, 1 dia memberi kesempatan menjawab tidak senang atau berkesempatan menjawab senang terhadap satu produk. Ini untuk satu orang. Jadi kalau untuk 2 orang bisa tidak sama sekali menyatakan senang, hanya 1 orang yang menyatakan senang, atau 2 orang itu menyatakan senang. Jadi ada adalah 0, 1, dan 2. Demikian dan seterusnya. Maka untuk jumlah responden 100 orang, maka ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 100 nilai kemungkinan dari variabel X ya. Jadi nilai X yang demikian disebut variabel acak. Jadi nilai X yang demikian dapatnya 0, 1, kalau 2 orang dia 0, 1, 2, kalau 3 orang 0, 1, 3, kalau 4 orang 0, 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya itu disebut dengan variabel acak ya. Sedangkan nilai 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100 ini itu disebut dengan nilai variabel acak. Jadi ini adalah nilai ini disebut dengan variabel acak, sementara nilainya disebut dengan nilai variabel acak. Oke, next.
random. Variabel random ini dapat juga disebut dengan variabel acak ya. Random adalah suatu fungsi memetakan atau pemetaan yang menandai suatu hasil dari eksperimen sebagai suatu nilai numerik. Nilai numerik ini banyaknya dapat terhitung maupun tak terhingga, tergantung eksperimen dan ruang sampelnya. Jadi variabel random atau variabel acak ini bisa hasilnya dihitung, bisa juga hasilnya tak terhingga. Jadi tergantung kepada eksperimen mana atau eksperimen apa yang kita buat menjadi sampel. Oke, kita teruskan. Ini variabel random acak. Variabel random acak seperti yang dijelaskan tadi, dua jenis variabel random sebagai berikut. Jadi variabel random ini ada dua jenis. Yang pertama variabel maksudnya variabel random discrete atau variabel acak discrete, ya bisa dikatakan variabel acak discrete, boleh dikatakan variabel random discrete ya. Variabel acak discrete yang kedua adalah variabel acak kontinu. Nah, jadi pembahasan kita kali ini kita batasi dengan variabel acak discrete ya. Oke, teruskan. Jadi variabel acak discrete hanya membutuhkan bilangan yang dapat dihitung dan nilai-nilainya berbeda. Seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jika suatu variabel hanya membutuhkan jumlah nilai unik, maka itu disebut dengan variabel acak discrete ya. Jadi hanya sebuah nilai atau yang unik dari hasil dari peluang tersebut, suatu eksperimen, maka itu dikatakan variabel acak discrete ya. Oke, next. Contoh permasalahan. Ya, ini contoh yang dimasalahkan dalam variabel acak discrete ya. Ya, 3 mobil dipilih secara acak. Ya. Dan setiap kategori memiliki mesin, ya, 1 diesel, yang kemudian atau yang tidak memiliki mesin diesel itu fuel. Ya. Nah, jika X variabel acak, ya, jadi jumlah mobil yang dengan mesin diesel, ya, ya, jadi variabel acak itu jumlah mobil dengan mesin diesel. Nah, jadi karena yang diminta adalah 3 mobil, maka kita daftarkan masing-masing hasil ke dalam ruang sampel, kemudian nilai X yang terkait ya. Kita harus memilih 3 mobil diesel dan tidak tidak mobil berdiesel. Jadi kita hanya memilih mobil yang berdiesel, yang tidak mobil yang tidak berdiesel ya. Jadi fuel. Karena jumlah mobil tidak disebut dan hanya 3 mobil yang dipilih, mobil yang terpilih itu adalah sebagai berikut. Jadi bisa 2 mobil diesel dan 1 mobil yang tidak berdiesel, 3 mobil dan 0 mobil yang berdiesel. Jadi artinya kalau yang kita pilih yang 3 itu ternyata semua tidak berdiesel, maka disebut dieselnya. Ini 3 diesel, 3-nya diesel, mobil berdiesel, 1 mobil berdiesel. Ya, tidak ada mobil berdiesel, ini 2 mobil berdiesel, ini 2 mobil tidak berdiesel, 1 berdiesel, ini 2 mobil tidak berdiesel, 1 berdiesel, dan ini 1 yang tidak berdiesel, yang 2 berdiesel. Ini pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang kita beri tanda 3 untuk hasil yang menunjukkan 3 mobil diesel. Diberi tanda 2 untuk hasil yang menunjukkan 2 mobil diesel. Beri tanda 1 untuk hasil yang menunjukkan 1 mobil diesel. Ya, diberi tanda 0 untuk hasil yang tidak menunjukkan 0 mobil diesel. Ya, jadi fungsi peluang
nilai X dari variabel acak X dinyatakan dengan Fx sama dengan P X, variabelnya sama dengan X nilainya. Jadi variabel acak sama dengan nilai acaknya ya. Karena X variabel acak, jumlah mobil yang dengan mesin diesel dan variabel random X adalah X kecil dengan 3, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 2, maka F3 itu adalah 1/8. Jadi kenapa dia 1/8? Yang hanya memiliki 3 DC itu hanya 1 dari 8 bagian ini ya. Ada 3/8, jadi ada 3, 1, 2, 3, 1, satunya 1, 2, 3. Jadi ada 3 juga, jadi 3/8. F0 hanya 1, jadi dia 1/8. Oke, next. Ya, kita masuk sekarang kepada nilai harapan ekspektasi ya. Jadi nilai harapan ekspektasi dari variabel random adalah rata-rata terimbang atau nilai dari semua nilai yang mungkin dari variabel random. Jadi simbol nilai harapan adalah X ya, dengan rumus untuk variabel random diskrit adalah X adalah X1 kali P X ya, nilai dari variabel randomnya, peluangnya. Kemudian X2 dikali dengan nilai peluangnya, dan seterusnya sampai Xn dikali dengan nilai peluang dari Xn. Sehingga ini dapat disingkat dengan ekspektasi X itu sama dengan sigma I dari 1 sampai N, jadi Xi kali dengan peluang dari Xi. Karena Fx sama dengan P, X sama dengan X kecil, maka ekspektasi itu tadi dapat disimbolkan dengan sigma dari 1 sampai N dari Xi kali Fxi. Oke, next. Contoh ya, seorang memiliki asuransi mobil dari sebuah perusahaan yang dipilih secara acak. Misalkan X adalah jumlah pelanggan tertulis yang dilakukan oleh seorang tersebut selama kurun waktu 5 tahun. Jadi dari data X dapat ditulis dalam tabel seperti di bawah ini. Nah, ini ya, XI. Jadi yang 0 tahun artinya yang tidak meminjam sama sekali, yang tidak asuransi itu ada 20% ya, 20%. Apanya 0,2. Yang asuransi setengah tahun itu 10% atau 0,1. Yang 1 tahun 0,01. Artinya 10%. Yang 1,5 tahun itu 15%. Untuk 2 tahun itu 5%. Untuk yang 2,5 tahun itu 10%. Untuk yang 3 tahun 5%. Untuk 3,5 tahun 0,1 atau 10%. Jadi 4 yang 4 tahun 5%, yang 4,5 tahun 5%, dan 5 tahun juga 5%. Nah, ini adalah kan dengan asuransi dengan ekspektasinya dengan nilai peluangnya seperti ini. Dihitung nilai peluang 0,1 yang X 0,5 itu 0,1 dan seterusnya ya. Oke, next. Tentukan nilai harapan ekspektasi dari X dari masalah di atas. Oke, kita teruskan. Nilai harapan ekspektasi X. Ya. Karena X adalah variabel random discrete, maka nilai harapan dari atau ekspektasi dari X variabel random adalah seperti rumus yang di atas. Seperti ini kita lihat memang ada ya. Jadi ekspektasinya adalah 0 kali F0 ya.
0 kok tambah 0,5 kali peluang 0,5 tadi ya. Plus 1,0 kali peluang 1,0. 1,5 kali peluang 1,5. 5,0 dengan peluang 5,0. Kan? Jadi ekspektasinya tadi peluang 0 itu adalah 0,2. Peluang setengah itu adalah 0,1. Peluang 1 itu adalah 0,1. 1,5 itu adalah 0,15. Peluang 2 adalah 0,05. 0,05. Peluang 3 0,05. Peluang 3,5 0,1. Peluang 4 4 kali peluang 4 itu 0,05, 4,5, 0,05 juga ditambah 5, peluang 5 tahun itu 0,05. Setelah dihitung maka didapatlah 1,67. Jadi ini pengertiannya ekspektasi rata-rata asuransi yang digunakan oleh pelanggan sebuah asuransi tersebut adalah rata-ratanya 1,675 tahun ya rata-ratanya. Jadi kalau dibulatkan itu sekitar 1,7 tahun lah rata-rata asuransi di perusahaan tersebut. Ya, next. Nah, grafik distribusi probability atau grafik distribusi peluang, si peluang ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat grafik dan belajar tentang grafik fungsi massa peluang. Fungsi massa peluang itu adalah FBMS, fungsi probability mass function ya. Nah, ini yang berlaku pada variabel acak discrete. Ya, ini namanya cukup ini probability mass function ini berlaku untuk yang discrete. Sementara fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function ini ya dia berlaku pada variabel acak kontinu. Nanti kita akan pelajari, akan bahas setelah variabel acak discrete ya. Ya, yang pertama ciri-ciri khas dari apa ini? Fungsi massa peluang ini pertama terdapat pasangan aturan untuk fungsi massa peluang. Yang pertama, semua peluang pasti antara 0 dan 1. Jadi semua peluang artinya setiap satu sampel peluang, setiap satu anggota sampel sebuah peluang itu pasti nilai peluangnya antara 0 dan 1. Yang kedua, total semua peluang itu sama dengan 1. Jadi kalau dijumlahkan semua peluang itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau variabel itu dijumlahkan semua totalnya itu sama dengan 1. Oke, next. Contoh. Jadi satu kantong berisi 6 kelereng hijau, 4 kelereng orange, 8 kelereng merah, 16 kelereng biru dan kelereng kuning ya. Jadi berapa itu jumlahnya? 16. Ya, oke. Nah, ini ya. Ada 16 kelereng kuning ya. Ya, jadi satu kantong berisi 6 kelereng hijau, 4 kelereng orange, 8 kelereng merah, 16 kelereng biru, dan 6 kelereng kuning ya. Bentuklah sebuah distribusi fungsi massa peluang. Yang pertama, kita akan menentukan peluang dari setiap hasil yang dibentuk dengan tabel ya. Nah, setiap hasil dengan membentuk tabel. Untuk menentukan peluang, kita perlu mengambil banyaknya kejadian yang dicari dibagi dengan jumlah semua kejadian. Kita memiliki 6, jadi ada 6. Sementara jumlahnya adalah 40. Sehingga peluang kelereng hijau
adalah 6/40 atau 0,15 dan seterusnya. Oke, next. Jadi warna hijau jumlah 6, peluang 0,15. Warna orange jumlah 4, peluang 0,10. Merah jumlahnya 8, peluangnya 0,1. Jumlahnya 16, peluangnya 0,40. Pink jumlahnya 6, ya peluangnya 0,15. Jadi jumlah kelerengnya 40, jumlah peluangnya 1 ya. Jadi sesuai dengan konsep apa namanya, kepadatan massa peluang ya. Probability mesh function ya. Oke, kita teruskan. Coba kita perhatikan. Akhirnya ya kita dapat menggunakan peluang di atas untuk mencari distribusi ya. Ini dari 0 sampai dengan 0,45 warnanya. Ya, kita pertama ini warna hijau ya. Warna hijau itu 0,15. Kemudian warna orange yaitu 0,1. Kemudian warna merah 0,20 ya. Kemudian warna biru itu 0,40 ya. Kemudian warna kuning ya. Warna kuning 0,15. Ya. Jadi warna hijau itu adalah 0,15, warna orange 1,0, warna merah ya 0,2, warna biru 0,4, warna kuning. Inilah grafik dari distribusi peluang ya, distribusi peluang. Oke, next. Ya, oke. Sampai di sini pertemuan kita. Jadi saya ucapkan selamat belajar, selamat menyelesaikan soal-soal. Ya, semoga ya sukses ya. Jadi soal-soalnya nanti saya kirim ke Google Form ya. Google Form nanti saya kasih linknya. Ya, nanti kalian kerjakan. Jadi sesuai dengan batas waktu. Jangan tidak dikerjakan karena itu menyangkut dengan nilai yang saya berikan nanti di akhir semester ya. Jadi kesempatan ini jawablah ya, saya memberitahukan jawablah setiap soal atau setiap butir soal yang saya berikan dan di kertas, kemudian dipoto, fotonya diupload ya, diupload ke tempat yang sudah disediakan ya. Jadi nanti masukkan email Anda yang masih apa ya, yang masih tidak yang masih update ya, bukan yang tidak update. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.